yang sekarang dirasakan ya memang syukurnya background-nya dari seorang atlet ya, jadi kita nggak kesulitan lah, maksudnya nggak terlalu berat di dalam menjalankan ibadah. Umat Muslim di seluruh dunia saat ini tengah merayakan bulan kemenangan. Tak terkecuali sahabat saya yang satu ini dan berprofesi atlet tentunya saat ini sedang berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Di tengah kekusukan menjalankan ibadah bulan Ramadan, saya mau mengajak sedikit untuk berbincang-bincang dengan sosok pesilat tangguh dari Tim Nasional Indonesia juga. Saya sapa Mas Eka Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om. Aduh, alhamdulillah seneng lihatnya. Sehat, sehat semuanya Alhamdulillah Mas Eka. sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, ini sedikit momen spesial buat kita Kurasi TV karena ngobrol via Zoom dengan Mas Eka yang sedang berada di Mekah ya Mas ya sekarang ya. Betul, betul lagi di Mekah. Dan saat Betul ini lagi sedang di jam Sydney. berapa? Boleh diceritakan sedikit Mas? Sekarang jam 7:15. Oke. Dan beberapa hari lagi kita memasuki insya Allah Idul Fitri dan Mas Eka rencananya juga akan tetap berada di Mekah ya untuk melaksanakan sholat Id Lebaran di sana ya Mas ya? Betul, betul. Di sini insya Allah sampai tanggal 5, 5 Mei. Waduh seneng 5 Mei. banget. Nah, bagaimana sih Mas rasanya berpuasa di Tanah Suci? Eh, Rasanya itu luar biasa sekali ya, dengan kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia, baik cuacanya, baik jarak tempat kita melakukan aktivitas, ya, sampai juga eh, di cuaca itu yang kadang apa ya, membuat kita tuh kaget ya. Di sini sampai 40 derajat kurang lebih itu panasnya. Iya, waduh. Nah, pada saat kemarin tuh pas tiba di Jakarta, tiba di Mekah, kan kita langsung melaksanakan ibadah umroh tuh. Itu di Mhm. jam 9 itu, baru selesai jam 1 siang. Dan Waduh cuaca dari benar-benar dari jam 9 sampai jam 1. dan Dan keadaan kondisinya memang luar alhamdulillah. biasa padat gitu loh. Oke, alhamdulillah keadaannya sudah normal, sudah ramai sekali ya. Betul, betul, udah normal ini. Apa perbedaan Mas setelah beberapa tahun penerbangan ke Tanah Suci ditutup karena pandemi, tahun ini akhirnya dapat beribadah seperti sebelum-sebelumnya juga. Bagaimana Mas Eka mungkin juga sebelumnya sudah melakukan ibadah umroh ataupun haji misalnya dan ada perbedaan apa nih setelah era pandemi ini? Yang sangat eh, kelihatan ya perbedaan antusiasnya orang-orang seluruh dunia ya untuk melaksanakan umroh ya. Mhm. Karena 2 tahun lalu kan terjadi pandemik sehingga kan di Mekah itu kan tutup ya, lockdown. Makanya ketika sekarang dibuka ya luar biasa gitu animonya. Apalagi eh, di 10 malam terakhir ini gitu pas menyambut Lailatul Qadar itu ada beberapa waktu itu yang selalu ditutup gitu. Ketika menjelang sholat itu langsung ditutup semua pintu karena memang kondisinya di dalam sudah penuh gitu. Pada Ya. akhirnya udah pada sholatnya di itu aja di jalan-jalan di depan hotel. Itu luar biasa Hmm, sekali, sampai kendaraan juga ya, ya itu akses untuk menuju ke Masjidil Haram ditutup semua. oke. Kendaraan juga udah parkir di jalan aja udah. Luar biasa, Mas. Bicara sebagai seorang atlet, eh, tentu sudah terbiasa juga nih bulan Ramadan tetap latihan, ya kan. Terus kemudian menjaga semua juga sebenarnya kan dalam masa puasa itu sebagai seorang atlet juga karena kan nggak bisa sembarangan melakukan kegiatan makan minum sembarangan gitu dan memiliki fisik harus lebih prima lah. Tapi Betul. apakah ini yang memang nanti apa menjadi sebuah kebiasaan ya Mas ya tentunya sebagai seorang atlet tentu saja di bulan Ramadan menjaga semuanya dalam menjalankan ibadah puasa juga menahan semuanya ya. Ya, yang sekarang dirasakan ya memang syukurnya
background-nya dari seorang atlet ya, jadi kita nggak kesulitan lah, maksudnya nggak terlalu berat di dalam menjalankan ibadah umroh selama bulan Ramadan ini, karena ya kita juga sudah terlatih, jadi tidak kaget lah kondisinya. Tapi juga sebelum kita melaksanakan ibadah juga karena eh, jaraknya jauh ya, sebelum kita melaksanakan ibadah, biasanya saya juga melakukan stretching dulu gitu, pemanasan. Karena juga takutnya nanti pada saat melakukan ibadah ya, melaksanakan pas pada saat tawaf itu takut kram gitu kan, jadi membahayakan juga gitu kan, karena Betul. padatnya kondisi di sini. Jadi ya kita sudah antisipasi terlebih dahulu, mempersiapkan agar ibadahnya juga tetap lancar gitu. Ya, Itu Om. sekarang kita bicara masalah karir Mas Eka nih. Kalau terakhir semua menyaksikan kehebatan Mas Eka di PON meraih medali emas untuk kontingen Jawa Barat, tapi pengen tahu sebenarnya juga nih, apakah memang dari awal memang sudah pengen jadi atlet silat? Saya yakin nggak, karena sering juga lihat Instagramnya Mas Eka jadi atlet main sepak bola, dan kita sering main bola bareng juga nih. Bisa diceritain dikit nggak, Mas? Sebenarnya juga ini bertolak belakang sebenarnya Om ya. Yang awalnya memang nggak tahu tentang apa dunia persilatan, nggak taunya jadi atlet di silat gitu loh. Jadi memang awalnya dulu kan eh, keinginannya itu jadi pemain sepak bola profesional gitu. Hmm. Sampai pada saat mulai SMP itu orang tua memasukkan saya ke SSB yang di Bekasi, itu Tunas Patriot. Terus juga pernah pindah juga ke BP, Bekasi Putra gitu, Hmm. sampai SMA. Dan beberapa kali ikut kompetisi, ya alhamdulillah juga pernah merasakan juara. Nah pada saat seleksi untuk Suratin dan juga Persikasi gitu, ya Mhm. itu beberapa kali gagal terus gitu Om. Ternyata Hmm. memang uh, ya apa ya, yang saya rasakan itu kalau bukan yang bawa dikenal ataupun tidak apa ya, ya bahasanya nepotismenya lebih tinggi lah Om gitu loh. Jadi tidak Ya, fair play lah gitu loh. Padahal oke. secara skill, secara fisik juga ya saya merasakan juga lebih dari yang lain gitu, yang maksudnya yang pada saat itu masuk tim gitu. Itu aja saya kecewanya di situ. Mhm. Dan setelah kecewa itu ya kenalah yang namanya bela diri pencak silat. Waktu itu di komplek ada perguruan Persena Sasat, lalu saya ikutin sebelum sebelum lulus itu pas kelas 3 gitu. Ya alhamdulillah latihan beberapa bulan ikut kompetisi di Jawa Barat, di Bandung. Pada saat itu kejuaraan daerah. Jadi kejuaraan daerah se-Jawa Barat. Ya, alhamdulillah di situ juara 1 dan juga mendapatkan kategori atlet terbaik. Nah, Wah. dari situlah timbul gitu kan, Ya. timbul keinginan untuk bisa terus berprestasi di pencak silat. Memang waktu itu juga sering tuh waktu ada tetangga melaksanakan ibadah umroh maupun haji, saya titipin doa tuh Om. Mhm. Jadi saya nuliskan di akhir kata itu, di akhir doa itu ya pengen jadi pemain sepak bola profesional. Ya dilah kok malah ditakdirkan menjadi atlet pencak silat gitu. Ya sama Allah kayaknya diganti ya. Diganti Ya. jadi atlet pencak silat nasional sekarang Om. Gitu Om Oke. ceritanya Om. Tapi menjadi seorang atlet silat untuk kategori spesifik, ataukah memang jalannya dari sisi masalah fokus itu berarti untuk menuju ke sana by accident ya Mas Eka ya? Maksudnya Betul betul. boleh dikatakan udah agak telat ya sebenarnya ya? Bener bener. Memang rata-rata tuh atlet silat tuh ya pada saat usia 14-15 ya Om ya. Jadi SMP itu udah pada berkarir sebagai atlet pencaksilat rata-rata ya. Mhm. Karena lettingan saya sendiri yang pernah bertanding di nasional juga, ya dasarnya itu dari usia remaja mereka latihan. Mhm. Tapi saya ya pada saat itu sudah dewasa lah kategorinya. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan juga kegigihan dalam berlatihan ya, dalam latihan ya alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan gitu loh.
bisa merasakan juara dunia, juara SEA Games gitu kan. Ya syukurnya di situ alhamdulillah. Wah, luar Tidak biasa. disangka. Jadi rencana terus masih akan berkarir menjadi atlet silat dulu ya? Untuk sekarang masih di tahun ini masih ada satu pertandingan Om. Jadi kemarin kan seharusnya bisa ikut SEA Games, ternyata kan SEA Games sendiri sekarang dibatasi usia. Jadi ya Oke. akhirnya tidak diikutkan dalam tim pelatnas. Akhirnya ya sekarang sedang mempersiapkan pertandingan di bulan November itu Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Jadi Porprov ke-14 bulan November di Jawa Barat. Itu mungkin Om yang akan saya ikuti pada tahun ini gitu. Oke. Nah, Mas, mungkin Mas Eka sebagai seorang atlet banyak momen-momen yang berkesan, baik itu turnamen di Indonesia ataupun kompetisi juga di luar. Kira-kira bisa diceritain nggak momen yang paling spesial menjadi seorang atlet silat untuk Mas Eka yang nggak pernah terlupakan apa nih? Waktu itu tuh ada keinginan bertanding di Eropa Om. Jadi pada Hmm, saat bulan puasa tuh, jadi mau ke tempat latihan saya goes sepeda tuh sambil goes dalam perjalanan ke tempat latihan tuh sambil berdoa, ya Allah pengen banget bisa bertanding di Eropa gitu kan. mhm. Ya ya benar terjadi gitu waktu perjalanan ya sekitar 2 tahun lah pada saat juara PON di Jabar 2016. Nah, akhirnya pada saat 2017 diberangkatkan untuk kejuaraan Belgia Open di Belgia pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu juga bisa menjadi juara satu dan juga mendapatkan kategori atlet terbaik. Itu yang Oke. benar-benar berkesan sekali itu. Lawan siapa di final waktu itu, Mas? Lawan Belanda pada saat itu terakhir. Mereka jago juga ya? Eh, ya sekarang alhamdulillah tuh di negara-negara lain juga udah merata Om. Baik Oke. tekniknya juga udah merata sekarang. Dan sekarang juga di negara terutama di Asia Tenggara yang memang jadi kompetitor kita ya kayak di Vietnam, kayak Thailand, itu Malaysia ya itu yang sekarang menjadi kompetitor kita. Di Eropa sendiri kayak di Belanda, Amerika juga itu juga termasuk gitu yang dominan juga gitu atletnya. Jadi bukan tidak mungkin penyebaran ini bisa membuat akhirnya pencaksilat menjadi olahraga yang atau cabang yang rutin akan dipertandingkan di Olimpiade ya, Mas ya? Insya Allah ya target kita sekarang memang Ratu Olimpiade ya, Ratu Olimpik gitu Om. Memang di 2032 targetnya itu bisa ikut pencaksilat pada Olimpik nanti. Gitu, Wah, Om. apakah di saat itu Mas Eka akan mendampingi menjadi seorang pelatih top nih kayaknya? Mudah-mudahan Om targetnya begitu sekarang. Nah, Mas Eka di Tanah Suci kita tahu doa insya Allah semua bisa dijabah dengan baik. Apakah Mas Eka mempunyai doa dan harapan khusus ya untuk pribadi saya nggak akan mau mempertanyakan itu, tetapi untuk olahraga Indonesia apa Mas kira-kira yang doa akan dipanjatkan untuk Mas Eka nih untuk olahraga di Indonesia? Ya harapannya yang terdekat ya, kita kan Indonesia akan mengikuti SEA Games ya di bulan Mei, Ya, ya. ya bulan Juni. Nah, mudah-mudahan ya dari sini saya doakan terutama kemarin juga teman-teman yang dari Jawa Barat sudah titip doa yang akan berangkat ke Vietnam untuk mengikuti SEA Games. Ya harapan dari saya ya mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi yang terbaik. Ya Amin. lebih baiklah peringkatnya dari yang kemarin, dari sebelumnya. Mhm. Ya bisa mendapatkan medali sebanyak-banyaknya terutama di medali emas. Amin, Itu amin. mungkin harapan dari saya sekarang yang di sini itu Iya, untuk betul. Indonesia. Mas Eka, mau ngobrol, mau nanya juga nih, kita udah memasuki penghujung acara, saya nggak mau ganggu terlalu banyak, tapi mau tahu nih Ya. kalau misalnya menu sahur, menu buka khas Arab yang sudah disantap apa nih di sana? Kalau kita tahu di bulan Ramadan biasanya baik itu di Madinah ataupun di Mekah, wah, semua bukaan, semua makanan berlimpah ya Mas ya? Betul betul. Ya di sini memang tidak jauh dari lemak ya. Rata-rata kan ada nasi kebuli, nasi mandi ya kayak gitulah. Tapi Iya. syukurnya alhamdulillah di sini
di tempat kita cateringnya itu dari Indonesia. Jadi ya menunya menu Indonesia. Memang yang paling utama yang saya utamakan pertama ya harus ada sayur, terus juga ada buah-buahan gitu kan. Ya Mhm. tambahnya mungkin nanti kalau memang tidak ada ya kita nyari di luar ya kayak susu, kayak yogurt gitu. Itu yang mungkin menjadi apa ya, penunjang lah untuk Iya, fisik ya selama bulan suci ini ya. Karena memang kita butuh apa ya, ekstra ya dalam menjaga kondisi tubuh ini. Karena ya posisinya di sini cuacanya panas, terus juga aktivitasnya itu lebih banyak di luar gitu kan. Maksudnya iya. di tempat ibadah gitu, ketimbang kita di hotel gitu enggak. Nah, itu yang kadang sebagai antisipasi ya supaya kita selama menjalankan ibadah puasa ini ya dalam tetap keadaan fit ya. Terus juga Oke. nanti ditambah dengan vitamin-vitamin yang sudah dibawa dari Indonesia. Nah, itu yang terpenting ya, Mas ya. Iya, Apalagi masih dalam keadaan yang pandemi masih terus belum diangkat statusnya. Moga-moga juga titip doa juga Mas, semoga situasinya jauh lebih baik lagi dunia, Indonesia kita bisa amin. lebih sehat dan juga lebih bebas untuk menjalankan semua aktivitas di Amin. Indonesia. Mas Eka, Insya Allah saya dimudahkan. mengucapkan terima kasih sekali karena sudah diganggu waktunya pagi-pagi habis itikaf. Ini Jadi benar-benar nih banyak di luar ini emang. Jadi kayak waktu itu berubah lah, maksudnya diganti yang waktu malam dibuat aktivitas, siangnya dibuat istirahat. betul, 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 betul. Ya, sebentar lagi kita insya Allah merayakan Idul Fitri dan selamat tetap fokus, tetap khusyuk untuk ibadahnya, untuk bisa sukses meraih kemenangan juga nih Mas. Sebentar lagi insya Allah kita merayakan Amin. ibadah, ibadah Ramadan sudah di penghujung harinya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, sukses, sehat, lancar, barokah semuanya, semua untuk hal-hal Amin. yang dipanjatkan doanya. Terpenting sehat-sehat selama di Arab Saudi dan kita bisa kembali lagi nanti ke Indonesia. Kita kalau kalau sama saya main bola aja Mas. Kalau silat jangan Mas. Siap, siap. Baik Mas, terima kasih. Kembali lagi saya ucapkan semoga semuanya sehat-sehat ya Mas ya. Amin. Sukses buat Akurasi TV Terima dan kasih. juga Om Dika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.